Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Berjumpa kembali dengan Kak Nandang di channel Enjoy Mathematics Official. Kali ini Kak Nandang akan membahas materi tentang statistika. Dan statistika ini di kurikulum 2013 edisi revisi 2018 ada di kelas 12 atau di jenjang SMA SMK. Di statistika ini yang ada di kurikulum 2013 edisi revisi 2018 ini ada 3 subpokok bahasan. Yang pertama tentang penyajian data, dan yang kedua tentang ukuran pemusatan data, serta yang ketiga tentang ukuran penyebaran data. Nah, kali ini Kak Nanang akan membahas tentang penyajian data. Di kurikulum 2013, edisi revisi 2018, penyajian data hanya membahas tentang tabel distribusi frekuensi dan grafik. Grafiknya sendiri yang dibahas hanya tentang histogram, poligon frekuensi, dan ogif. Jadi nanti dalam pembahasannya adik-adik bisa lebih sederhana lagi daripada kurikulum yang sebelumnya. Sehingga adik-adik bisa lebih memahami dan lebih mengerti, tidak sesulit yang kurikulum sebelumnya. Namun sebelum ke pembahasan, bantu kakak dengan cara mendukung channel kakak di Enjoy Mathematics Official dengan cara like, subscribe, dan komen. Adik-adik, kali ini Kak Nandang akan membahas tentang materi statistika. Materi statistika ini ada di kelas 12 kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Di kurikulum 2013 edisi revisi 2018, statistika itu hanya membahas tentang ini. Data, dan datanya itu berupa penyajian data, terus ada ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Penyajian data apa saja yang dibahas di kurikulum 2013 edisi revisi 2018? Itu tentang tabel distribusi frekuensi dan grafik. Dan grafiknya juga, ini yang dibahas hanya 3, yaitu tentang histogram, poligon frekuensi, dan ogif. Untuk ukuran pemusatan data, ini yang dibahas tentang rata-rata atau nilai tengah atau median, dan selanjutnya tentang modus. Untuk ukuran penyebaran data ada simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Kali ini Kak Nandang akan membahas tentang penyajian data. Jadi adik-adik perhatikan baik-baik ya. Kita akan bahas tentang penyajian data statistik, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi, dan grafiknya adalah histogram, poligon frekuensi, dan ogif. Kita akan bahas ini untuk penyajian datanya. Namun sebelum itu adik-adik harus tahu dulu beberapa istilah berikut ya. Statistika. Statistika itu merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Jadi statistika itu sebuah ilmu yang ada di dalam matematika. Statistika, ilmu, ada juga di matematika itu ada geometri, ada aljabar. Nah, ini untuk statistika ini ada ilmu tersendiri, yaitu tentang merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Nah, yang akan kita bahas tentang penyajian datanya di statistika. Nah, yang perlu kita ketahui juga, ini apa yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi di penyajian data. Nah, tabel distribusi frekuensi merupakan penyajian statistik data berkelompok. Ingat ya, penyajian data statistik berkelompok, kita garis bawahi berkelompok, dalam bentuk tabel.
di mana setiap data dikelompokkan dalam kelas interval. Jadi ada ciri khasnya ya. Tabel distribusi frekuensi itu merupakan penyajian statistik data berkelompok, bentuknya tabel, dan di dalamnya ada kelas-kelas interval. Ya. Selanjutnya ini histogram merupakan grafik. Grafik atau diagram kotak atau batang yang lebarnya menunjukkan interval kelas. Ya, ingat ya. Jadi lebarnya itu, lebar dari kotak atau batangnya itu menunjukkan interval kelas. Nah, sedangkan batas-batasnya itu, tepi kotaknya itu merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas. Tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Jadi ciri khas histogram itu adalah berupa grafik. Biasanya grafik disusun dalam diagram Cartesius atau Cartesian products. Ini grafiknya digambarkan berupa kotak atau batang, histogram ya. Dan kotak atau batang itu ada batas-batasnya. Batas-batasnya itu menunjukkan tepi bawah dan tepi atas kelas. Ini ciri khasnya. Tingginya itu merupakan frekuensinya. Itu histogram. Selanjutnya untuk poligon frekuensi. Poligon frekuensi itu apa? Poligon frekuensi juga merupakan grafik atau diagram. Diagram apa? Ini ingat nih. Kalau poligon frekuensi adalah grafik atau diagram segmen garis yang terhubung ke titik yang terletak tepat di atas nilai titik tengah kelas. Ciri khasnya ini. Poligon frekuensi ciri khasnya itu berupa segmen garis dan ada titik tengah kelas. Ini ya. Kalau tadi di histogram berupa kotak atau batang diagramnya. Ciri khasnya ada tepi bawah dan tepi atas kelas. Ada juga frekuensi. Jelas di poligon frekuensi juga ada frekuensinya. Tapi yang paling penting ini ciri khasnya berupa segmen garis dan ada nilai-nilai titik tengah kelas. Selanjutnya ada ogive yang terakhir ya. Ini grafik yang akan kita bahas. Ogive ini ya merupakan grafik juga. Grafik apa? Grafik segmen garis. Seperti halnya poligon frekuensi, ogive juga berbentuknya itu segmen garis. Cuman kalau poligon frekuensi, segmen garisnya itu menghubungkan titik-titik tengah kelas. Kalau ogive, segmen garisnya menggambarkan apa? Menggambarkan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya seperti apa? Karena kalau sudah berbicara frekuensi kumulatif di dalam statistika, itu ada dua hal. Ada frekuensi kumulatif kurang dari, dan satunya lagi frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi ada yang kurang dari, ada yang lebih dari frekuensinya. Ogive-nya seperti apa? Berarti ogive-nya juga ada dua. Ogive-nya juga ada dua. Kalau frekuensi kumulatifnya kurang dari, ogive-nya positif. Kalau frekuensi kumulatifnya lebih dari, ogive-nya negatif. Jadi kebalikan ya. Kalau kurang dari, ogive-nya positif. Kalau lebih dari, frekuensi kumulatifnya, ogive-nya negatif. Nah, untuk lebih jelasnya, kadang-kadang nanti akan menyajikan masalah atau kita bahas sama-sama masalah tersebut supaya kita bisa paham dalam menyusun tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Adik-adik ya, perhatikan baik-baik nih. Kita akan menganalisis masalah. Cukup satu saja dalam kesempatan kali ini, analisis masalahnya satu saja tapi komplit. Nah, ini ada sebuah data. Kak Nandang ambil dari data pengunjung perpustakaan sebuah SMK swasta, yaitu SMK Global Jati 7, dalam 40 hari kerja berturut-turut.
Ada jumlah pengunjung perpustakaan di SMK tersebut 40 hari kerja berturut-turut seperti apa. Nah, nih ya, data pengunjungnya, jumlah pengunjungnya. Artinya begini, hari pertama di 40 hari kerja tersebut, jumlah pengunjungnya ada 50 pengunjung, 50 orang. Hari kedua ada 65, hari ketiga ada 60, sampai seterusnya sampai hari ke-40 itu ada 96 pengunjung. Dari data ini kita akan membuat atau menyusun, yang pertama adalah tabel distribusi frekuensinya seperti apa. Dan dari tabel distribusi frekuensi yang telah dibuat oleh kita akan membuat histogram, poligon frekuensi, dan ogibnya itu seperti apa. Ya, sudah jelas ya pekerjaan kita yang akan kita bahas kali ini. Dari data pengunjung, jumlah pengunjung perpustakaan ini, kita akan buat tabel distribusi. Dari tabel distribusi frekuensinya ini, kita akan buat histogram ya, ini bukan ini ya, histogram, ini histogram, poligon frekuensi, dan ogib. Nah, untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, ini adik-adik akan disajikan beberapa langkah berikut ya. Jadi untuk menyusun tabel distribusi frekuensi ini ada beberapa langkahnya. Langkah pertama, dari data yang sudah tersaji di persoalan tadi, kita akan mengurutkan dari data terkecil sampai yang terbesar. Dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Dari nilai terendah sampai nilai yang tertinggi. Nah, ini setelah disusun, datanya ada sebagai berikut. Data terkecilnya atau nilai terkecilnya atau nilai terendahnya itu 50. Nilai tertingginya itu adalah 90. Nah, kita urutkan 50, 55, 59, 60 dan seterusnya sampai yang paling tinggi 96. Kalau ada yang 2 kali datanya 63, ada 2, sajikan 2. 96 misalnya ada 2, sajikan 2. Dan ini sampai terakhir, dari yang pertama sampai terakhir, dari yang terendah sampai yang tertinggi, itu harus tersusun kembali sebanyak 40 hari berturut-turut atau sebanyak 40 data. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kali 4 baris ya. 10 kali 4, ada 40 data. Sesudah disusun dengan baik, diurutkan dengan baik datanya, langkah kedua dalam menyusun tabel distribusi frekuensi adalah menentukan rank. Rank ini ditentukan dari mana? Dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Ya. Nilai tertingginya 96 dikurangi nilai terendahnya 50. 96 dikurangi 50 hasilnya 46. Jadi ranknya itu adalah 46. Ini jangan salah menentukan rank. Karena kalau sudah salah di sini dari menyusun data, mengurutkan data, ranknya juga salah, nanti langkah selanjutnya adik-adik akan sulit untuk menentukannya. Langkah ketiga atau langkah selanjutnya, kita akan menentukan banyak kelas. Karena tabel distribusi frekuensi itu terdiri dari kelas-kelas interval. Berarti kita akan tentukan berapa banyak kelasnya dari ini, dari data yang ini ya. Dari data yang tersebut di soal yang sudah diurutkan juga nih. Kita tentukan banyak kelasnya seperti apa. Dan yang paling penting untuk menentukan banyak kelas, kita harus mengetahui jumlah data keseluruhan atau banyak data keseluruhannya.
Kita misalkan N misalnya, ya jumlah data atau banyak data keseluruhan. Ini banyak data atau jumlah data seluruhnya ada berapa? Tadi sudah dihitung ya, ada 40. Berarti N-nya itu atau banyak datanya itu ada 40. Untuk banyak kelas, kita menggunakan salah satu aturan. Aturan yang digunakan, yang rekan Anda gunakan itu menggunakan aturan Stour. Aturan Stour itu merupakan ini, banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali logaritma N. Ingat kembali waktu SMP ya, tentang materi logaritma. Ini kita gunakan di sini. N-nya itu ganti dengan 40. Nah ini ya, kita terangkan satu-satu ya, supaya lebih jelas, lebih paham lagi adik-adik ya. 1 tambah 3,3, ini angka-angka ini tulis ulang. Logaritma 40, N-nya ganti dengan 40. Loh, kadang ini dari mana dapat 1,602? Logaritma 40 itu 1,602 dari mana? Adik-adik harus ingat kembali waktu SMP. Di SMP, untuk menentukan logaritma, atau paling jelasnya di kurikulum 2013 ini diperdalam lagi ketika di kelas 10. Di kelas 10 itu dipelajari lagi logaritma. Nah, untuk menentukan nilai logaritma, ada 2 cara. Itu yang pertama dengan tabel logaritma, dan yang kedua dengan kalkulator. Ya. Kalau dengan tabel logaritma, ini Bapak Ibu gurunya di kelas 10 atau di SMP itu suka bilang, hafalkan ya anak-anak logaritma 1 sampai 10. Supaya nanti kalau sudah hafal itu, kalian bisa menentukan nilai logaritma selanjutnya. Nah ini, untuk menentukan logaritma 40, logaritma 40 itu ditentukan dari mana? 40 ini merupakan perkalian, kita sederhanakan ya, supaya enak itu kan perkalian atau ini dengan bilangan puluhan, ratusan, dan sekian. Supaya nanti karena logaritma 10 sama dengan 1, logaritma 100 sama dengan 2, tergantung banyak nolnya ya, tinggal ini ya. Kalau logaritma 1000 berarti 3 hasilnya. Ini ya puluhan, berarti 40 itu 4 dikali 10. Logaritma 4 kali 10 ini diuraikan berdasarkan sifat logaritma di kelas 10 ya. Berarti logaritma 4 ditambah logaritma 10. Logaritma 4 itu apa? Yang sudah dihafalkan ya, yang sudah hafalkan, mau dalam tabel, mau dalam kalkulator. Logaritma 4 itu adalah 0,602. Itu logaritma 4. Logaritma 4 itu 0,602. Selanjutnya apa? Ditambah logaritma 10. Logaritma 10 adalah 1. 0,602 ditambah 1. 1,602. Jadi logaritma 40 itu 1,602. Itu ya adik-adik ya. Ingat kembali ya mengenai logaritma. Sekarang 1,602 harus dikalikan dengan 3,3. Jangan dulu dijumlahkan dengan 1. Ini perkalian dulu ya. Kita selesaikan. 3,3 dikali 1,602 hasilnya adalah 5,287. Sekian ya. Kak Nandang ambil 3 angka di belakang koma. 5,287 baru dijumlahkan dengan 1. Hasilnya 6,287. Kita sederhanakan, kita bulatkan jadi 6. Nah, yang 6 ini kenapa kok jadi 6? Karena ini yang di belakang komanya itu 2, ini 7, 8, ini jadi 9, 9 di sini jadi 3. Nah, kita bulatkan sampai 1 angka.
3, 6,3. Kita bulatkan lagi. Karena 3 itu di bawah 5, berarti dibulatkannya ke bawah. Jadi 6,3 nantinya. Ini jadi 6. Kalau 6,5 pasti jadi 7. 6,6 jadi 7. 6,4 jadi 6. Kalau 6,2 jadi 6. 6,3 jadi 6. 6,1 jadi 6. Itu ya. Ini makanya banyak kelasnya adalah 6. Kita simpelkan, dibulatkan ya, supaya lebih mudah untuk menghitungnya. Selanjutnya, langkah keempat itu menentukan panjang kelas. Karena di tabel distribusi itu berupa kelas-kelas interval. Kita tentukan panjang kelasnya itu dengan cara apa? Rumusnya untuk panjang kelas itu adalah rank dibagi dengan banyak kelas. Ranknya berapa? 46. Banyak kelasnya adalah 6. 46 dibagi 6. 46 dibagi 6 hasilnya 7,67 sekian. Ya. 7,67 sekian. Saya ambil atau kanan ambil 2 angka di belakang koma. 7,67. Kita bulatkan karena ini 6, 7 ini pasti jadi di atas 5. Kita bulatkan ke atas. Jadi 8. 7,67 kita bulatkan ke atas. Jadi 8. Panjang kelasnya sudah 8, banyak kelasnya sudah 6, ranknya sudah 46. Kita tentukan langkah selanjutnya, yaitu menentukan kelas interval. Kita sajikan dulu ya informasi sebelumnya ya. Nilai terendahnya itu 50, nilai tertingginya 96 di data ya yang sudah diurutkan. Ranknya itu 46, banyak kelasnya 6, panjang kelasnya 8. Ini gimana ini untuk menentukan kelas intervalnya? Kita lihat dari nilai terendahnya. Kita akan menentukan kelas pertama ya. Kelas pertama atau ke-1-nya. 50 ini jadi patokan. Sebenarnya boleh juga tidak jadi patokan mau 49. Ini asal nanti 50 ini masuk ke kelas pertama. Jadi kadang-kadang lebih enaknya ini jadi patokan, jadi batas bawah. 50 ini kita tentukan jadi batas bawah kelas pertama. Karena panjangnya 8, kelas intervalnya berapa? Tinggal hitung. 8 kali ya, dari 50 hitungnya. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Nah, jadi kalau 8 panjang intervalnya itu 50 sampai 57. Nah, ini kelas pertama. Ini kelas pertama. 50 sampai 57. Kelas berikutnya berarti mulai dari 50 adalah 8. Hitung lagi 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Panjang intervalnya atau panjang kelasnya adalah. Jadi kelas selanjutnya 58 sampai 65. 58 sampai 65. Kelas ketiga 66 sampai 73. Kelas keempat 74 sampai 81. 82 sampai 89. Dan terakhir karena ada kelasnya itu ada 6. Yang terakhir itu dari 90 sampai 97. Semua panjang kelas-kelas ini adalah 8. Oke adik-adik, kita langkah terakhir dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Langkah ke-6 ya. Nah, untuk tidak lupa lagi, kita sajikan dulu susunan data yang sudah diurutkan ya. Susunan data yang sudah diurutkan. Karena kita akan memerlukan ini sebelum menyusun tabel distribusi frekuensi. Tabelnya ini dikasih nama oleh kanan tabel distribusi frekuensi pengunjung perpustakaan SMK Global Jati 7. Sesuai yang disajikan dalam soal ya, atau dalam masalah. Tabel distribusi frekuensi pengunjung perpustakaan SMK Global Jati 7.
Nah, ini karena tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Kolomnya kadang sajikan hanya 3 kolom saja. Sebenarnya banyak, mau sampai berapa kolom pun seperti apa. Ini kita sederhana saja. Kolom jumlah pengunjung ini diisi dengan kelas-kelas interval sebanyak 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada batas kelas. Batas kelas ini nanti ditentukan dari kelas-kelas interval ini. Frekuensi, nah ini dari mana frekuensi? Kita hitung dari ini, ada berapa banyaknya ya jumlah dari kelas-kelas tersebut. Kita lihat ya. Yang sudah ada ini di kelas intervalnya. Kita sajikan. Kelas pertama 50 sampai 57. Kelas kedua 58 sampai 65. Kelas ketiga 66 sampai 73. Kelas keempat 74 sampai 81. Kelas kelima 82 sampai 89. Kelas terakhir kelas ke-6 90 sampai 97. Batas kelasnya kita hitung. Kita hitung batas kelasnya. Dari mana? Nah, ini ada tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawah yang mana? Batas bawah kelas ini satu-satu. Batas bawah kelas pertama adalah 50. Dikurangi 0,5 berarti 49,5. Tepi atas dari batas atas ditambah 0,5. Batas atas kelas pertama apa? 57. Berarti tepi atasnya adalah 57,5. Nah, ini ya contoh perhitungannya. Tepi bawahnya 49,5. Tepi atasnya 57,5. Jadi batas kelasnya itu 49,5 sampai 57,5. Ya. 49,5 sampai 57,5. Kelas selanjutnya, nah, kurangi 0,5 jadi 57,5 ditambah 0,5 jadi 65,5. Selanjutnya ini 65,5 sampai 73,5. 73,5 sampai 81,5. Nah, ini kelas 82 sampai 89 kira-kira berapa adik-adik? 81,5 sampai 89,5. Pintar ya. Ini selanjutnya di 90 sampai 97 adalah 89,5 sampai 97,5. Sesudah ini kita akan menentukan frekuensi. Satu kolom lagi ya. Kita lihat sambil melihat yang jumlah pengunjung di kelas interval ini. Kira-kira dengan memperhatikan tabel yang sudah diurutkan ini, bukan tabel, data ya, data yang sudah diurutkan ini. Nilai atau jumlah pengunjung yang 50 sampai 57 itu ada berapa? Kita cek di sini. 50 sampai 57. Tuh 2. Karena ini sudah 59, berarti bukan masuk ke kelas pertama. Berarti di kelas pertama 50 sampai 57 itu ada 2. Di kelas 2, di kelas kedua 58 sampai 65. Ini 59 masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 65 ya. Ada 6. Dari 66 sampai 73. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sampai 73. Ini di sini ada 72, masuk ke 73, 66 sampai 73. Kalau 74 tidak masuk, berarti ini hanya ada 7. Kelas keempat 74 sampai 81. Kita hitung 74 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ternyata. Selanjutnya di 82 sampai 89. Ini 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Karena ini sudah 90 tidak masuk. Berarti hanya ada 7. Selanjutnya di kelas yang 90 sama 97 kita hitung sisanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah kita beres ya. Kita beres untuk menyusun tabel distribusi frekuensi pengunjung perpustakaan SMK Global Jati 7. Nah, inilah tabelnya. Tabel distribusi frekuensi ya. Kita sudah buat. Selanjutnya, dari tabel distribusi frekuensi yang dibuat ini, kita akan menggambar histogram ya. Kita akan menggambar histogram. Nih, tabel distribusi frekuensi yang dibuatnya. Histogram itu digambarkan berupa diagram kartesius, berupa diagram batangnya ya, berupa kotak-kotak atau batang. Dari apa disusunnya? Dari batas kelas dengan frekuensi. Kita lihat ya. Kita kasih judul ya, histogram data pengunjung perpustakaan SMK Global Jati 7. Kita buat diagram kartesius ya. Yang ke atas ini adalah frekuensi, yang horizontal ini adalah jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung walaupun ini yang disajikan batas kelas, tapi adalah ini jumlah pengunjungnya ya. Frekuensi vertikal ke atas, horizontal ke bawah jumlah pengunjung dan saling berpotongan ya. Kita sajikan frekuensinya 2, 6, 7, 12, 7 lagi, 6. Kenapa nggak ditulis lagi? Karena sudah ada. Jadi hanya ada 2, 6, 7, dan 12. Untuk jumlah pengunjung, kita tuliskan ini batas kelasnya. 49,5, 57,5, 65,5, 73,5, 81,5, 89,5, dan terakhir 97,5. Ini sajikannya dari sini ya ke sini. Menyajikan. Selanjutnya apa adik-adik? Kita buat diagram batangnya atau kotak-kotaknya. Dari 49,5 sampai 57,5, frekuensinya adalah 2. Kita bikin kotaknya ya. Frekuensinya 2. Dari 57,5 sampai 65,5, frekuensinya 6. Ya. Dari 65,5 sampai 73,5, frekuensinya 7. Dari 73,5 sampai 81,5, frekuensinya 12. Dari 81,5 sampai 89,5, frekuensinya 7. Ya, balik lagi nih ya. Dari 89,5 sampai 97,5, frekuensinya 6. Dan inilah sudah kita buat histogram data pengunjung perpustakaan SMK Global Jati 7. Selanjutnya apa adik-adik? Setelah ini kita akan susun poligon frekuensi. Nah, poligon frekuensi kita susun juga dari tabel distribusi frekuensi. Nih ya. Tabel distribusi frekuensinya Kanandang tambah satu kolom lagi, yaitu tentang nilai tengah. Karena poligon frekuensi itu yang nanti disajikan itu hanya frekuensinya dan nilai tengah ya, berupa segmen garis dari nilai tengah. Jumlah pengunjungnya ini data dari poligon dari tabel distribusi frekuensi yang sudah dibuat ya. Nilai tengahnya bagaimana? Kita lihat nih cara menentukan nilai tengah. Nilai tengah dari kelas 50 sampai 57 itu bagaimana? Ya, hati-hati, sebelumnya kita sudah tentukan bahwa panjang kelasnya atau panjang intervalnya itu adalah 8.
Kalau panjang kelasnya 8, ini ada mekanisme tersendiri. Beda dengan yang ganjil. Misalnya kita contohkan untuk nilai tengah dari kelas 50 sampai 57. Kita uraikan. Cara menguraikannya ya, tinggal 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Nah, data yang ini, ke 8 data ini, kita bagi 2 sama besar. Ya, kita bagi 2. Ke sini ada 4 data, ke sini ada 4 data. Nah, ini yang membagi ini adalah nilai tengah. Berapa nilai tengahnya? Oh, tidak ada ya. Tidak kena nilai siapa-siapa. Berarti caranya, nah ini yang 53 dengan 54 dijumlahkan nanti dibagi 2. Hasilnya adalah 53,5. Nah, nilai tengahnya itu untuk kelas pertama itu 53,5. Berpatokan dari ini, karena panjang kelasnya 8, berarti selanjutnya tinggal ngitung. Nih, lihat nih. 50, 51, 52, 53. Nilai tengah 53,5. Kalau yang ini, kelas kedua, 58, 59, 60, 61. Nah, sampai 61 kan berhenti, ada 4. Tinggal apa? Tentukan langsung. 61,5. Sekarang hitung lagi 4 kali dari 66. 66, 67, 68, 69. Berarti nilai tengahnya 69,5. Nah, ini karena apa? Karena panjang kelasnya 8. Panjang kelasnya 8 berarti tinggal hitung sampai 4 kali ya. 74, 75, 76, 77. Jadi 77,5. Yang ini 82, 83, 84, 85, 85,5. Terakhir 90, 91, 92, 93. Berarti ini 93,5. Nah, ini kalau sudah terbentuk seperti ini, kita akan susun poligon frekuensi, yaitu sebuah diagram atau grafik dari frekuensi dan nilai tengah. Kita kasih nama poligon frekuensi data pengunjung perpustakaan SMK Global Jatitujuh. Nah, ini ya diagramnya ya, kartesiusnya. Yang ke atas adalah frekuensi. Kita sajikan frekuensinya 2, 6, 7, 12. Ini sudah balik lagi 7, 6 sudah ada. Selanjutnya ini nilai tengahnya kita tuliskan. 53,5, 61,5, 69,5, 77,5, 85,5, 93,5. Ya, ada 6 kelas. 53,5 frekuensinya berapa? 2. Kasih titik ya. 61,5 frekuensinya berapa? 6. Kasih titik. 69,5 frekuensinya 7. Kasih titik. 77,5 frekuensinya 12. Kasih titik ya. 85,5 frekuensinya 7. Kasih titik. 93,5 frekuensinya adalah 6. Kasih titik. Setelah ini, poligon frekuensi adalah sebuah segmen garis yang saling terhubung terbentuk dari nilai-nilai tengah atau titik tengah, nilai tengah. Kita hubungkan dari sini ke sini. Selanjutnya di sini, ya. Lanjutnya nih, ya. Ya, bisa ya adik-adik ya. Dan inilah namanya poligon frekuensi. Kalau dalam hal ini, dalam soal ini, kita namakan poligon frekuensi data pengunjung perpustakaan SMK Global Jatitujuh. Ada yang lupa nih, apa? Garis horizontal belum dikasih nama. Kita kasih nama jumlah pengunjung. Yang vertikal frekuensi, yang horizontalnya adalah jumlah pengunjung. Demikian adik-adik ya, untuk poligon frekuensi. Selanjutnya kita akan susun ogit.
Ogibnya kita susun dua-duanya. Yang pertama kita akan susun ogib positif. Berarti kalau ogib positif kita akan menyusun dari tabel distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari. Ogib positif tabel distribusi kumulatif kurang dari. Nah, ini ya. Tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kita tuliskan kolom pertama batas kelas, frekuensi, jumlah pengunjung. Kalau di sininya nilai ya nilai, kalau di sini tinggi badan, kalau di sini berat badan. Ini yang di persoalan adalah jumlah pengunjung. Terus kolom yang terakhir adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Ini ya untuk menyusun ogib positif. Batas kelas ini sudah kita tentukan sebelumnya ya. Di frekuensi juga sudah ada di tabel distribusi frekuensi yang sudah kita susun. Selanjutnya jumlah pengunjung dari apa? Ini kan akan menyusun frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi jumlah pengunjung yang kurang dari 49,5. Kurang dari 49,5 ya. Terus selanjutnya kurang dari 57,5, kurang dari 65,5, kurang dari 73,5, kurang dari 81,5, kurang dari 89,5, dan yang terakhir kurang dari 97,5. Ini dari sini ke sini ya tulisnya. Nah, yang kurang dari 49,5 berapa? Berapa orang? Ini kan yang ada itu dari 49,5 sampai 57,5. Ada dua. Yang kurang dari 49, yang ini berapa? Ya pasti 0, karena nggak ada. Ya. Terus yang kurang dari 57,5. Ini yang kurang dari 57,5. Jelas, ini adalah 2. Nah, sekarang yang kurang dari 65,5 nih dari sini. 65,5 sampai sini kan kurangnya itu. Ada berapa? Tinggal tambahkan 2 tambah 6, 8 ya. Yang kurang dari 73,5. Ini dari sini. Yang kurang dari 73,5 dari sini ke sini. Jumlahkan 2 tambah 6 tambah 7. Hasilnya 15. Jumlahkannya. Terus yang kurang dari 81,5. Ini dari sini. Wah, ini jumlahkan 2 tambah 6 tambah 7 tambah 12. Hasilnya 27. Yang kurang dari 89,5. Yang kurang dari ini 89,5. Jumlahkan 2 tambah 6 tambah 7 tambah 12 tambah 7 lagi. Atau dari 27 ini tinggal ditambah 7 ini. 34. Sekarang yang kurang dari 97,5. Yang kurang dari sini berapa? Tinggal 34 ini ditambah 6. Atau jumlahkan keseluruhannya. 2 tambah 6 tambah 7 tambah 12 tambah 7 tambah 6. Hasilnya 40. Kalau sudah terbentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, kita akan susun ogibnya. Ogib itu disusun dari batas kelas ya. Dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Batas kelasnya yang diambil adalah yang ini. Jumlah pengunjung. Kita lihat ya. Kita kasih nama ogib positif. Data pengunjung perpustakaan SMK Global Jatitujuh. Nah, ini ya. Kita sudah kasih nama vertikal frekuensi. Nah, ini jumlah pengunjung. Jumlah pengunjungnya ini ya. Kita sajikan ini. Tuliskan. Frekuensinya yang mana? Yang ini atau yang ini? Nah, ini hati-hati. Karena ini adalah ogib. Ogib berarti nanti frekuensinya adalah
yang kumulatif kurang dari. Wah, nih ya. 0, 2, 8, 15, 27, 34, 40. Ini frekuensinya yang kumulatif kurang dari. Jadi bukan frekuensi yang sebelumnya ini. Ini frekuensi kumulatif. Jumlah pengunjungnya ini tuliskan. 49,5 sampai 97,5 dari sini sampai sini. Tuliskan. Sekarang kita susun. Yang kurang dari 49,5 itu ada berapa? Ada 0. Kasih titik, berarti 0 itu ada di sini. Kasih titik di sini. Ya. Ada 0. Yang kurang dari 57,5 ada berapa? Ada 2. Tulis ya. Kasih titik. 2 ya ini. Yang kurang dari 65,5. Yang kurang dari 73,5. Ini ada 15. Yang kurang dari 81,5 ada 27. Kasih titik. Yang kurang dari 89,5 ada 34. Yang kurang dari 97,5 ada 40. Nah, ini karena OGIP adalah segmen garis, kita hubungkan. Dari sini ke sini, ya, kita hubungkan. Ya, terus hubungkan dengan segmen garis. Inilah OGIP positif dari data pengunjung perpustakaan SMK Global Jati 7. Ini OGIP positif ya. Selanjutnya, nih, dan yang terakhir, kita akan menggambar OGIP negatifnya yang disusun dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi ini kebalikannya dari yang tadi. Nah, ini ya. Ini tinggal ganti ini ya. Frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini sudah disajikan. Jumlah pengunjungnya berarti ini 49,5. Ini kata-katanya. Lebih dari 49,5. Lebih dari 57,5. Lebih dari 65,5. Lebih dari 73,5. Lebih dari 81,5. Lebih dari 89,5. Lebih dari 97,5. Ini sajikannya. Mutar ya, ini datanya ya yang disajikan. Lebih dari. Sekarang kita lihat frekuensi kumulatif lebih darinya. Lebih dari 49,5 ada berapa? Ini dari sini sampai sini berarti. Ada berapa? Jelas jumlahkan semuanya. 2 tambah 6 tambah 7 tambah 12 tambah 7 tambah 6. Itu ada 40. Sekarang yang lebih dari 57. Nah ini dari sini. Jadi berkurang 2. Jadi 40 berkurang 2 berapa? 38. Sekarang dari yang lebih dari 65 ini berapa ini dari sini ke sini berarti? Berarti kurang berapa? Berkurang berapa sebenarnya? Berkurang 6 lagi ya, ini dari 38 kurangi 6. 32. Yang lebih dari 73 berarti yang 32 kurangi 7-nya. Hasilnya 25. Yang lebih dari 81 ini ada berapa? Dari 25 ini kurangi 12. Ada 13. Yang lebih dari 89,5 ada berapa? 13 ini kurangi 7 ada berapa? Ada 6 ya. 13 ya orang 7, 6. Dan yang lebih dari 97,5 dari sini ke sini berapa? 98, 99, 100 ada nggak? Tidak ada. Berarti yang 6 ini kurangi 6 ini atau 0, tidak ada. Nah, kita akan susun grafik jumlah pengunjung dengan frekuensi kumulatif lebih dari.
Namanya audit negatif data pengunjung perpustakaan SMK Global Jati 7. Kita sajikan diagram Cartesiusnya. Ke atas frekuensi ini, ingat, ini frekuensinya apa? Frekuensi lebih dari. Berarti nilai-nilai yang ini, nilai-nilai frekuensi yang ini yang disajikan. Ya, 0, 6, 13, 25, 32, 38, 40. Jumlah pengunjung, nah ini ya, tuliskan ini. Di jumlah pengunjung berarti di horizontal, tuliskan. Sekarang kita sajikan yang lebih dari 49,5, ada 40. Oh, berarti kita mulai dari sini dulu ya. Ini inginnya dari sini dulu ya. Boleh ya. Yang lebih dari 97,5, ada berapa? Ada 0 dari sini. Yang lebih dari 89,5 ada berapa? Ada 6. Yang lebih dari 81,5 ada berapa? Ada 13. Yang lebih dari 73,5 ada berapa? Ada 25. Yang lebih dari 65,5 ada 32. Yang lebih dari 57,5 ada 38. Dan yang terakhir yang lebih dari 49,5 ada 40. Kita akan hubungkan ini ya. Ya, hubungkan dengan segmen garis. Jadi adik-adik nanti boleh menggambarkan ini dulu. Kanandang ini dari mulai yang bawah, yang ini dari 0 ya ke atas. Menyusunnya tadi ya, menyusun ini titik-titik ini potongannya. Boleh kalian juga menyusun dari sini dulu. 49,5 ada berapa? 40. 57,5 ada berapa? 38. 65,5 ada berapa? Ada 32. 73,5 ada berapa? Ada 25. 81,5 ada berapa? Ada 13. 89,5 ada berapa? Ada 6. Dan yang lebih dari 97,5 ada berapa? Ada 0. Susun dari sini boleh. Ya, segmen garisnya. Kanandang dari sini. Nggak masalah ya. Ini namanya audit negatif. Nah, selesai sudah ya adik-adik. Pembahasan tentang penyajian data di statistika kali ini bersama Kanandang. Untuk lebih memperdalam lagi, adik-adik perlu berlatih dan terus berlatih membaca tentang penyajian data statistik, mencari informasi tentang penyajian data di statistika supaya lebih paham dan lebih baik lagi untuk pemahamannya. Jadi nanti bisa dicari di internet, di buku-buku tentang materi referensi tentang penyajian data statistika. Dari Kanandang cukup sekian, terima kasih.